Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Puja dan puji syukur mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah ribakan kepada keharibaan junjungan Nabi besar kita Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit mengenai mempergunakan waktu sebaik mungkin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang sahabat yang tatkala itu berusia amatlah sangat muda. Kurang lebih sahabat itu berusia 12 tahunan, yaitu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ibnu Umar, qala Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di halaman 6416. At-Taibi mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang asing atau disebut al-gharib, yang tidak memiliki tempat terbaring dan tempat tinggal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih lagi, yaitu memisalkan dengan pengembara. Orang asing dapat tinggal di negeri asing. Hal ini berbeda dengan seorang pengembara yang bermaksud menuju negeri yang jauh. Di kanan kirinya terdapat lembah-lembah, akan ditemui tempat yang membinasakan. Dia akan melewati padang pasir yang menyegerakan dan juga terdapat perampok. Orang seperti ini tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar sekali, sekejap semata. Negeri asing dan tempat pengembaraan yang dimaksud dalam hadis ini adalah dunia dan negeri tujuannya, yaitu yang kita kenal dengan akhirat. Jadi hadis ini mengingatkan kita dengan kematian sehingga kita jangan berpanjang-panjang angan-angan kita. Hadis ini juga mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri untuk negeri akhirat dengan amalan-amalan soleh. Dalam hadis lainnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa qarakibis tazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di halaman 2551, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dha'if Sunan At-Tirmizi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberi petuah kepada kita, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia.
Hari ini dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan atau hari hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan atau hari hisab dan bukanlah hari untuk beramal. Hadis ini diriwayatkan Bukhari secara mu'allaq tanpa sanad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa shihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syaghlik, wa hayataka qabla mautik. Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya halaman 341. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Talqis, berdasarkan syarat Bukhari wal Muslim. Syekh Al-Albani dalam Syahih At-Targhib wa Tarhib mengatakan bahwa hadis ini sahih. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, maksudnya lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datang masa tua renta. Waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu, maksudnya beramallah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, yang dimaksudkan manfaatkanlah kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan di akhirat adalah di alam kubur. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang terakhir, hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya, lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu. Karena siapapun yang mati, maka akan terputus amalnya. Jika waktu muda sudah malas ibadah, jangan harap waktu tua bisa giat. Jika waktu sehat saja sudah malas salat, jangan harap ketika susah saat sakit bisa semangat untuk beribadah. Jika saat kaya sudah malas bersedekah, jangan harap ketika miskin bisa mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu-ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Jika hidup sudah enggan bertakwa dan mengenakan jilbab, apa sekarang mau tunggu mati? Lihatlah mereka-mereka yang menyesal, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah mengenal apa yang kamu kerjakan. Perkataan ini dikutip dari kalamullah Al-Quran, Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11.
Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang hadir pada kesempatan kali ini, Al-Munawi mengatakan 5 hal ini, waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, barulah seorang betul-betul mengetahui nilainya. Setelah kelima hal tersebut hilang, benarkan kata Al-Munawi, seseorang baru ingat kalau dia diberi nikmat sehat ketika dia merasakan sakit yang amat parah. Dia baru ingat diberi kekayaan setelah jatuh rasa miskinnya. Dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia senja yang sulit untuk melakukan apapun. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Mengapa manusia banyak yang merasa nyaman dalam kesalahan dan ketidaksadaran? Karena Tuhan tidak langsung menghukum setiap dosa dan pelanggaran. Dia masih memberikan waktu kepada kita untuk berpikir, untuk sadar, dan untuk berubah. Itulah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah yang tiada tara pada hamba-hambanya. Sebelum celaka di akhirat kelak, masihkah kita akan menyia-nyiakan kesempatan? Padahal hidup hanya satu kali. Terserah kalian semua wahai jamaah. Ketika engkau mendengar nasihat-nasihat daripada ulama, maka lakukanlah. Ketika engkau membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka segerakanlah untuk mengamalkan apa yang telah engkau ketahui. Sekali lagi, pada kesempatan kali ini, saya Al-Fakir Alam Permana memohon maaf jika ada kata yang salah, karena kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan juga kebodohan datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi mohon dimaafkan bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan pada kesempatan sambutan atau kata-kata saya di jamaah pada kesempatan malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi